السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد أفلح من اتقى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita hanya kepada segala puji dan puji syukur kita hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, begitu banyak juga karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang tentunya ketika kita ingin menghitung setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, setiap karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung setiap segala macam nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka tugas kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ya untuk menyikapi nikmat ataupun karunia yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur ini ditandai dengan bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat daripada syukur. Jadi ketika kita ditanya apa sih hakikat daripada syukur, hakikatnya adalah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin berkurangnya maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut dengan hakikat daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita berharap kepada Allah Jalla Jalaluhu agar kelak kita mendapatkan syafaat beliau, dan bukan hanya itu saja, kita juga dikumpulkan bersama beliau di dalam surga yang paling tertinggi, yaitu surga Firdaus Al-A'la, surga yang memang sangat-sangat dinantikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan gara-gara kegalauan seorang sahabat Nabi yang bernama Thauban. Suatu ketika Thauban lagi mikir keras luar biasa, sampai Nabi SAW bertemu dengan beliau, lalu kemudian beliau yaitu Nabi SAW bertanya kepada Thauban, apa yang menyebabkan engkau ini sampai tidak seperti biasanya? Biasanya kan semangat sholat 5 waktu, sebelum waktunya sudah langsung datang ke masjid di saf yang paling pertama. Maka Thauban mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memikirkan kalau seandainya saya masuk surga, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang saya khawatirkan saya tidak bersama engkau, karena engkau pasti masuk surga, dan surga ini pasti yang paling tertinggi, yaitu surga Firdaus. Maka Allah menurunkan ayatnya di dalam surat An-Nisa, "May yuti'illaha wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Kenikmatan tersebut
bagi siapa? Ma'an nabiyyin, yaitu para nabiyyin, wasiddiqin, orang-orang siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid di dalam medan perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wassalihin, dan juga orang-orang saleh. Ulai wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baiknya teman. Maka ini salah satu jalan kita kalau kita ingin bersama dengan Nabi SAW dalam surga Firdaus kelak nanti, yaitu dengan mentaati setiap perintah Allah dan juga perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita telah mentaati perintah Rasul, berarti kita telah mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hakikat setiap perintah Rasul datangnya dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di awal tahun kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menuntut ilmu syar'i, ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan semakin mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang beliau lakukan, sehingga kita bisa mengcopy paste setiap kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalam peristiwa Bai'at Aqabah yang pertama ataupun yang kedua, ini tidak akan pernah bisa dihapuskan di dalam kehidupan Nabi SAW atau di dalam sejarah hidup Nabi SAW. Dan baiat pertama dan juga insyaallah akan kita bahas, yaitu baiat Aqabah yang kedua, melanjutkan tentang baiat pertama di dalam pertemuan kita yang lalu. Ini adalah salah satu fase kehidupan Nabi SAW yang begitu krusial. Kenapa saya katakan ini begitu krusial? Karena Nabi SAW sudah melihat tentang potensi dakwah yang ada di kota Makkah dan juga potensi dakwah yang ada di Madinah, yang ketika itu bernama Yathrib. Ketika itu potensi dakwah yang ada di Makkah ketika itu semakin sulit, semakin sempit, sehingga Nabi SAW harus memiliki opsi yang lain. Jadi ini salah satu pelajarannya bagi seorang dai, bagi seorang muslim, khususnya bagi para pendakwah. Ketika seorang pendakwah ini mentok di salah satu daerah, mereka nggak boleh sampai berputus asa. Mereka harus mencari siasat yang baru, mencari strategi yang baru, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau melihat bahwa di Makkah ini kayaknya udah mentok ini, begitu luar biasa penolakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, khususnya para pembesar kafir Quraisy seperti Abu Jahal ketika itu, Abu Lahab, Abu Sufyan yang ketika itu belum masuk Islam, Utsbah, Syaibah dan sebagainya, daripada pembesar kafir Quraisy yang setiap harinya mereka menentang dakwah Nabi SAW. Bahkan begitu masifnya penentangan dan penghalangan dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi semakin Nabi SAW semangat untuk berdakwah, semakin masif juga halangan-halangan yang didapat oleh Nabi SAW dari para pemuka kafir Quraisy. Luar biasa nih. Jadi tantangan yang didapat oleh Nabi ini begitu luar biasa, bukan tantangan yang kaleng-kaleng. Bahkan sampai orang-orang yang hendak umrah atau melaksanakan haji di kota Makkah ini sampai dijaga begitu ketat oleh pemuka kafir Quraisy ketika itu. Supaya apa? Supaya mereka tidak mendengarkan atau tidak bisa mendapatkan akses dakwah dari Nabi SAW. Karena Nabi ini juga cerdas. Nabi SAW memanfaatkan orang-orang yang datang ke kota Makkah ketika peristiwa haji, khususnya peristiwa haji. Karena seluruh bangsa Arab, seluruh jazirah Arab mendatangi kota Makkah karena mereka melaksanakan haji. Walaupun ketika itu masih masa jahiliyah, Makkah belum dikuasai oleh Nabi dan juga umat Islam ketika itu, tapi mereka tetap melaksanakan haji.
Yang berbeda hanya tata caranya. Sehingga Nabi SAW nanti ketika melakukan Fathu Makkah, Nabi SAW membenarkan tentang manasik haji. Tapi secara inti mereka tetap melaksanakan ibadah haji atau ritual ibadah haji. Nah, termasuk peristiwa Al-Aqabah pertama yang kita telah jelaskan di pertemuan yang lalu, bahwa Nabi SAW memanfaatkan peristiwa ini, yaitu peristiwa haji. Kenapa? Karena semakin sempitnya dakwah Nabi SAW di dalam kota Mekah, dan Nabi memang sudah memiliki firasat bahwa suatu saat pasti Nabi akan diusir dari kota Makkah. Dari mana Nabi SAW tahu? Dari ketika Nabi SAW diperkenalkan oleh Khadijah oleh anak sepupunya Warqah bin Nawfal, ahli kitab. Beliau ini mengetahui tentang kedatangan Nabi SAW karena beliau termasuk ahli kitab. Beliau ini mengetahui tentang isi kitab Taurat maupun Injil. Maka di antara pernyataan Warqah bin Nawfal kepada Khadijah dan juga kepada Nabi SAW, beliau mengatakan apa? Sedikit ana review supaya ingat karena ini berkaitan. Kata Warqah bin Nawfal, ya laitani kuntu jaza'an idh yukhrijuka qaumuk. Wahai Muhammad, sekiranya saya ini masih muda di saat kaum kamu mengusir dirimu, wahai Muhammad. Maka di saat itu Nabi kaget. Nah, ini sedikit anda review lagi. Nabi kaget ketika itu. Dan wajar kalau Nabi kaget, karena waktu itu Nabi SAW baru pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi kaget, apakah mungkin kaum saya ini tega untuk mengusir saya, sedangkan mereka tahu posisi saya, mereka begitu menghormati saya, bahkan sampai saya ini diberi julukan As-Sadiqul Amin, yang terpercaya, yang jujur dan terpercaya. Maka kata Warqah bin Nawfal radhiyallahu anhu, karena beliau beriman kepada Nabi SAW dan kemudian beliau wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan juga Rasulullah SAW. Maka kata Warqah bin Nawfal radhiyallahu anhu, ketika itu tidak ada satu pun seorang nabi yang berdakwah kecuali mereka akan diganggu dakwahnya. Di antaranya mereka akan mengalami pengusiran, bahkan banyak di antara mereka yang dibunuh. Makanya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang kebengisan, kekejaman orang-orang Yahudi yang banyak membunuh para nabi dan rasul tanpa hak. Wa qatlahum al-anbiya bighairi haq. Dan mereka orang-orang Yahudi di antara sifat mereka apa? Membunuh para nabi, membunuh nabi-nabi mereka tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Ini sifat-sifat orang-orang Yahudi. Dan kita lihat bagaimana sifat Yahudi sekarang ini benar-benar sama seperti Yahudi yang ada di zaman para nabi dan rasul. Dan kita bisa melihat apa yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini sama, benar kejam apa yang dilakukan oleh mereka. Dan ternyata memang moyang-moyang mereka telah melakukan hal yang serupa, bahkan lebih kejam lagi. Mereka nggak pandang bulu kepada siapa mereka melakukan. Mereka melakukan kekejaman tersebut kepada para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul yang menjadi korban kebengisan orang-orang Yahudi adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya yang dibunuh oleh kekejaman orang-orang Yahudi ketika itu. Maka di saat seperti itu, maka Nabi SAW telah ada sinyal, telah diberitahu bahwa pasti suatu saat ini saya pasti akan diusir oleh kaum saya, karena saya mendakwahkan mereka dengan dakwah yang benar, utamanya adalah dakwah tauhid. Ketika kita berdakwah dengan dakwah yang benar, bukan dengan dakwah sesuai dengan hawa nafsu kita, bukan dengan sesuai pesanan. Jadi kalau ada dakwah pesanan seperti apa contohnya? Misalnya ada seseorang pendakwah, kemudian di situ ada pemuka, ada pemimpin suatu kaum yang supaya memesan kepada dai tersebut untuk mengubah suatu produk, misalnya katakan ini halal, ini haram, maka ini salah satu na'udzubillah sebagai seorang ulama atau dai yang menjual agamanya. Wa yashtaruna bil ayati thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah, menjual ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan dunia yang begitu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka 2 tahun sebelum peristiwa hijrah, Nabi SAW sudah semakin memiliki sinyal yang kuat, sehingga Nabi SAW ketika itu lebih memfokuskan lagi di saat musim haji. Maka terjadilah apa yang telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, yaitu Bai'at Aqabah yang pertama, sampai akhirnya mereka meminta untuk dikirimkan delegasi ke kota Madinah untuk mengajarkan kepada mereka apa itu Islam, apa saja yang harus mereka lakukan, dan seperti tata cara sholat dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW mengirimkan Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, dan Mus'ab bin Umair ini tercatat sebagai delegasi pertama di dalam Islam. Jadi utusan pertama kali yang Nabi SAW utus di dalam Islam adalah Mus'ab bin Umair. Dan nanti insya Allah kalau kita panjang umur dan berkesempatan untuk membahas, maka nanti setahun setelah peristiwa Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah, di tahun ke-9 itu disebut Amul Wufud, tahun-tahun delegasi. Nah, itu Nabi SAW sudah memfokuskan dakwahnya kepada Jazirah Arab secara mutlak atau secara menyeluruh. Maka di situ Nabi SAW mengirimkan delegasi-delegasi itu dari para sahabat-sahabat untuk mengajarkan Islam. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang masuk Islam perlu diajarkan Islam. Mereka orang-orang yang baru masuk Islam atau para mu'alaf ini harus dibimbing supaya apa? Kuat keimanan mereka. Kemudian mereka telah memiliki kewajiban-kewajiban yang baru di dalam syariat yang harus mereka kerjakan. Apa itu? Seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Jadi kalau ada orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang mu'alaf, jangan kita tinggalin. Mereka justru harus dibimbing. Kenapa? Karena mu'alaf ini pernah dibahas. Mu'alaf ini artinya dari kata ulfa. Apa itu ulfa? Lembut atau jinak. Maksudnya apa? Allah baru melembutkan hatinya untuk mereka atau untuk dia menerima Islam, sehingga mengherankan kalau di antara orang-orang yang berhak menerima zakat itu adalah mu'alaf. Kenapa? Karena biasanya mu'alaf ini kalau baru masuk Islam biasanya mereka mendapatkan pertentangan dari keluarganya. Mereka diusir, walaupun biasanya mereka kaya, tapi diusir. Mereka mendapatkan embargo ekonomi, sehingga mereka nggak punya uang. Dan ini terjadi di zaman Nabi, seperti contohnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab ini adalah orang yang kaya raya. Ketika masuk Islam diembargo, semua kekayaannya ditahan oleh ibunya, sehingga Mus'ab ini menjadi salah satu sahabat yang rela untuk, maaf tanda kutip, hidup gembel, hidup miskin, hidup susah demi mempertahankan tauhid, untuk mempertahankan keislaman. Sehingga ini salah satu dakwah Nabi SAW kepada para mu'alaf. Jadi kita ini harus melihat ketika ada mu'alaf, kita lihat, kita bimbing mereka supaya mereka tidak lari daripada Islam. Kembali ke yang tadi, maka setelah di tahun berikutnya terjadilah Bai'at Aqabah yang kedua. Bai'at Aqabah yang kedua ini adalah setelah terjadinya dakwah yang begitu masif yang dilakukan oleh Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Jadi ini kita lihat bagaimana cerdasnya Nabi SAW di dalam melihat peluang. Jadi yang dilihat bukan peluang bisnis, tapi peluang dakwah. Biasanya kan kalau kita melihat peluang bisnis, ini kayaknya daerah A nih bagus nih buat bisnis, buat ngembangin bisnis. Tapi beda dengan Nabi SAW. Kalau Nabi apa? Tujuannya dakwah. Bagaimana supaya manusia ini selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Pernah jelaskan dengan Allah. Semua para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ataupun nabi yang enggak Allah sebutkan nama-namanya, mereka itu semuanya sama. Mereka hakikatnya mereka enggak menginginkan kaumnya ini mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ketika mereka menolak ajaran yang diajak oleh nabinya tersebut.
termasuk Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW memutar otak gimana caranya supaya kaum saya ini mau menerima dakwah yang saya lakukan, dakwah yang saya setiap hari saya berikan kepada mereka, saya sebarkan kepada mereka. Tujuannya supaya mereka selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika mereka menolak ajaran yang diberikan oleh Nabi SAW, maka otomatis pintu hidayah telah tertutup dari mereka, maka otomatis azablah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Nabi SAW. Maka Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu membawa pesan dari Nabi SAW untuk mengajak dakwah dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang bijak. Dan di sini ada pesan juga, berarti ada pesan moral juga dari Nabi SAW dan juga dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan juga sering anak ulang. Gak apa-apa anak ulang lagi karena ini penting, bahwa ketika khususnya bagi para da'i, para ustaz, para ulama, para da'i yang berdakwah secara langsung, secara terjun langsung di dalam medan dakwah, dan juga tentunya kaum muslimin secara umumnya, karena kaum muslimin secara umumnya mereka juga berdakwah, hakikatnya juga mereka berdakwah dengan apa? Dengan perbuatan. Jadi umat Islam ini harus menunjukkan identitas kemusliman atau mengenalkan kepada orang-orang di luar Islam identitas keislaman. Dan ini juga hakikat dakwah. Jadi dakwah ini nggak harus di mimbar. Dakwah ini pada porsi masing-masing. Jadi kalau misalnya ada seorang dokter, seorang guru, dia dakwah dengan profesinya. Jadi dakwah ini nggak harus di mimbar. Banyak orang salah kaprah di dalam memahami hadis Nabi yang begitu populer. Hadisnya balighuni anni walau ayat. Sampaikanlah tentangku walaupun hanya satu ayat. Ini benar hadisnya, tapi banyak tata caranya yang salah di dalam mempraktikkan hadis ini. Jadi enggak semua orang ini harus terjun dakwah di mimbar, karena ini harus memiliki ilmu dan lain sebagainya. Maksud daripada hadis ini apa? Kita dakwah dengan porsi kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Tunjukkan khususnya kepada orang-orang di luar Islam. Jadi tunjukkan akhlak kita, tunjukkan identitas Islam kita, karena mereka ini hakikatnya nggak melihat atau tidak membaca Al-Quran. Yang mereka lihat Islam ini dari siapa? Dari kita pelakunya. Jadi jangan sampai ada Islamophobia justru dari orang Islam itu sendiri. Karena dari framing Barat kita nggak heran. Tapi kalau ada Islamophobia khususnya di Indonesia, karena Indonesia ini mayoritas Muslim, jangan sampai orang-orang kafir, orang-orang non-Muslim melihat Islam ini nggak sesuai dengan Islam itu sendiri. Karena apa? Karena melihat kelakuan umat Islam ini. Wah, umat Islam ini kalau misalnya buang sampah sembarangan, padahal Islam mengajarkan kebersihan. Umat itu, orang Islam di Indonesia secara khusus ya, kalau janji demennya ngaret. Misalnya janji jam 9 pagi, datangnya jam 10. Mungkin telatnya di 1 jam. Padahal Islam itu mengajarkan apa? Tepat waktu. Makanya sampai Nabi mengatakan apa? Ayatul munafiqin salat. Tanda orang munafik ini ada 3. Di antaranya apa? Idza haddatsa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji dia ingkarin. Dia termasuk apa? Ketika kita berjanji untuk misalnya kita berjanji dengan orang ketemuan, saya mau ketemuan sama kamu besok insya Allah jam 10 pagi ya, tahu datang jam 12 jam 10. Ini nggak mencerminkan akhlak Islam, nggak mencerminkan ajaran Islam. Sehingga wajar kalau orang-orang di luar Islam yang nggak mengenal Islam mengecap Islam ini jadi jelek. Jadi yang jadi imbasnya apa? Islam ya ajarannya. Maka inilah yang Nabi wasiatkan kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Karena di dalam berdakwah pasti banyak tantangan. Banyak orang yang lebih kontra pasti.
Apalagi Madinah ini sama seperti Mekah, sama-sama menyembah banyak berhala, sama-sama banyak menyembah patung. Bagaimana caranya yang mereka dari musyrik menjadi tauhid muwahhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Maka ini alhamdulillah tentunya berkat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab bin Umair mampu menerjemahkan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga semakin masif tumbuhan orang-orang yang masuk Islam di dalam kota Madinah ketika itu. Dan banyak pemimpin atau pemuka kota Madinah atau kota Yathrib ketika itu, karena waktu itu masih Yathrib namanya, yang masuk ke dalam Islam, menerima ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW melalui perantara Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Karena Mus'ab ini memiliki kepribadian yang sangat luar biasa, memiliki akhlak yang luar biasa, selain ilmu dan juga akhlak. Jadi akhlak sama ilmu ini harus bareng. Jangan sampai ada orang akhlaknya bagus tapi ilmunya kurang. Di dalam medan dakwah maksudnya. Tapi harus dua-duanya, ini paket komplit, harus ilmunya harus mumpuni, begitu juga ilmu yang mumpuni ini harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi dan juga Mus'ab bin Umair dan juga para sahabat-sahabat yang lainnya tentunya. Lalu ketika itu orang-orang yang ada di Yathrib mengatakan, kami ingin bertemu Nabi SAW di musim haji berikutnya, dan kami ingin membaiat sebagaimana saudara-saudara kami yang telah lebih dulu membaiat di baiat Aqabah yang pertama. Maka Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Nabi SAW dan Nabi SAW menyetujui, memerintahkan kepada Mus'ab bin Umair untuk nanti mereka membawa beberapa orang perwakilan untuk membaiat Nabi SAW. Ternyata yang dibawa oleh Mus'ab ini cukup banyak, 73 orang laki-laki, 2 orang wanita. Berarti total ada 75 orang yang ikut rombongan Mus'ab dari kota Madinah ke kota Mekah atau kota Yathrib ketika itu ke kota Mekah. Kapan terjadinya baiat Aqabah yang kedua? Di malam hari. Ini dikatakan terjadinya 13 tahun setelah kenabian Nabi SAW. Artinya 13 tahun setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Ketika itu belum ada hijrah, belum ada penanggalan hijrah. Karena penanggalan hijrah itu dimulai di saat Nabi SAW melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Baru itu terhitung tanggal hijrah. Dan di saat itu Nabi SAW ditemani oleh seorang pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini kenapa diajak atau diikut sertakan oleh Nabi SAW? Karena Abbas ini termasuk orang yang berpengaruh, orang yang cukup dikenal di kota Madinah. Kenapa? Karena Abbas ini sama seperti Abu Thalib, pekerjaannya pedagang. Dan Abbas ini kurang lebih sifatnya mirip dengan Nabi SAW. Orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang kurang lebih sama dengan Nabi SAW. Banyak sifat-sifat baiknya. Tapi yang menarik ketika itu Abbas bin Abdul Muttalib belum masuk Islam. Kapan Abbas bin Abdul Muttalib masuk Islam? Abbas itu masuk Islam setahun sebelum terjadinya sebelum terjadinya Fathu Mekah, sebelum terjadinya pembebasan kota Mekah. Setahun sebelum terjadinya pembebasan kota Mekah, baru di situ Abbas bin Abdul Muttalib masuk ke dalam Islam. Berbeda dengan anaknya Abdullah ini dari kecil memang sudah Muslim. Sehingga kita sering mendengar Abdullah ibn Abbas. Ibn Abbas ini adalah Abdullah, sepupu Nabi SAW. Dan beliau termasuk adalah
termasuk ulama besar dari kalangan sahabat Nabi SAW, termasuk khususnya di dalam ilmu tafsir. Beliau ini termasuk orang yang menjadi rujukan di dalam tafsir karena beliau mendapatkan doa secara khusus dari Nabi SAW. Di saat beliau dilahirkan, Nabi langsung berdoa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah kepada Abdullah bin Abbas ini pemahaman agama, kefaqihan di dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada Abdullah at-ta'wil, ilmu ta'wil. Ilmu ta'wil di sini maksudnya apa? Bukan ilmu ta'wil yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf, ta'wil mimpi, bukan. Tapi yang dimaksud ulama menjelaskan adalah tafsir, tafsir di dalam tafsir, menafsirkan Al-Quran. Sehingga mengherankan karena Abdullah itu sendiri termasuk menjadi sahabat yang menjadi rujukan para sahabat lainnya di dalam menafsirkan Al-Quran. Kenapa Nabi SAW nggak menafsirkan banyak kata atau banyak ayat di dalam Al-Quran? Nabi hanya sedikit, dan itu hanya kata-kata saja, bukan satu, terkadang bukan satu ayat Nabi tafsirkan, bukan, hanya beberapa kata yang Nabi SAW tafsirkan. Ulama menjelaskan hikmahnya adalah supaya berkembang ulama, supaya tumbuh atau lahir ulama. Kalau Nabi menafsirkan ayat Al-Quran, ibaratnya nggak ada ulama. Disinilah hikmah terbesar kenapa Nabi SAW tidak menafsirkan Al-Quran, kecuali hanya beberapa, hanya sedikit. Nah, balik ke ayah daripada Abdullah bin Abbas, yaitu paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib kakak daripada Hamzah bin Abdul Muttalib, dan juga kakak daripada Abu Thalib. Jadi Abu Abbas ini termasuk paman Nabi yang sepuh juga, paman Nabi yang cukup sepuh. Karena Abbas ini termasuk orang yang terkemuka bagi penduduk Madinah ketika itu, maka Abbas bin Abdul Muttalib diikut sertakan untuk menjadi saksi terjadinya baiat Aqabah yang kedua. Walaupun Nabi tahu ketika itu Abbas belum masuk Islam, tapi kenapa diikut sertakan? Yang Anda bilang tadi, karena sifat Abbas ini kurang lebih sama seperti Nabi, banyak kemiripan. Di antaranya Abbas bisa menjaga amanah. Kalau Abbas ini nggak bisa jaga amanah, pasti otomatis beliau radhiyallahu anhu ketika itu pasti akan membongkar, akan memberitahukan kepada pemuka-pemuka kafir Quraisy apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga akan mudah ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy, atau akan mudah dibatalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena sifat Abbas ini 11-12 seperti Nabi, maka nggak mengherankan kalau Abbas ini termasuk orang yang dicintai oleh orang-orang yang ada di kota Mekah, bahkan dicintai oleh penduduk Yathrib atau Madinah ketika itu. Lalu apa tujuannya Nabi SAW menjadikan Abbas ini sebagai juru bicara Nabi ketika itu, dan juga sebagai saksi ketika itu? Ulama menjelaskan ada dua hikmah, ada dua maksud yang Nabi maksudkan. Yang pertama, Nabi berharap dengan begitu Abbas akan menerima Islam, karena Nabi sangat berharap Abbas ini masuk ke dalam Islam. Karena kalau sampai Abbas masuk Islam, potensi atau pengaruh yang bisa dihasilkan ini akan besar. Kenapa? Karena nanti pemuka-pemuka kafir Quraisy akan melihat ketika Abbas masuk Islam, diharapkan nanti pemuka-pemuka kafir Quraisy akan menyusul. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW ingin Abbas ini nanti sebagai penyambung lidah kepada pemuka-pemuka kafir Quraisy apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahwa apa yang dilakukan Nabi SAW hakikatnya bukan apa yang seperti dituturkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau orang kafir Quraisy selalu menuduh Nabi SAW ketika melakukan dakwah ini, Nabi ini kalau bahasa sekarangnya pansos, Nabi ini ingin mencari ketenaran, kalau bahasa sekarang viral mungkin.
mencari ketenaran, mencari popularitas, mencari kekuasaan, mencari kedudukan dan lain sebagainya yang tidak pantas disematkan kepada Nabi SAW dan juga dakwahnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW benar-benar murni untuk mengajak mereka dari kesesatan menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menyelamatkan mereka minal dhulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Itu hakikat kenapa Nabi SAW mengajak Abbas bin Abdul Muttalib sebagai penengah, sebagai juru bicara Nabi ketika itu, dan juga sebagai saksi. Lalu kemudian Nabi SAW sebagaimana tadi dijelaskan menjanjikan jadwal di tengah malam di Bai'at. Kenapa disebutnya Bai'at Aqabah? Bai'at Aqabah ini adalah nama bukit Al-Aqabah yang ada di ujung kota Mekah. Kalau antum melaksanakan haji, insya Allah ada di situ, masih ada. Bukitnya insya Allah masih ada. Kenapa Nabi SAW memilih tempat Al-Aqabah? Karena itu yang paling jauh jangkauannya daripada mata-mata orang-orang kafir Quraisy, yang tempat yang paling aman. Nah, jadi ini salah satu strategi dakwah ini perlu strategi, bukan cuma bisnis dong di dalam strategi, bukan. Tapi dakwah ini juga perlu strategi. Di antaranya tempat yang aman. Jadi jangan asal dakwah, semangat dakwah tapi nggak pakai ilmu. Pentingnya ilmu di dalam berdakwah. Dan ini telah dilakukan oleh Nabi SAW jauh sebelum terjadinya peristiwa Bai'at Aqabah pertama maupun Bai'at Aqabah yang kedua. Waktu di awal-awal Nabi SAW berdakwah, ketika Nabi baru diutus menjadi Nabi dan Rasul, dan Nabi telah diwajibkan oleh Allah untuk berdakwah, Nabi punya base camp sendiri. Namanya apa? Darul Arqam. Rumahnya Arqam. Itu dijadikan base camp, pusat dakwahnya Nabi SAW di Bukit Safa. Kenapa disebutnya Darul Arqam? Karena nisbat kepada sahabatnya. Namanya Arqam bin Abil Arqam. Kenapa Nabi SAW memilih tempat Arqam bin Abil Arqam? Yang pertama, tempatnya itu lebih tersembunyi karena ada di Bukit Safa, jadi lebih aman gitu. Kalau ada orang-orang kafir Quraisy yang datang, ini lebih cepat, bisa lebih cepat diantisipasi. Karena tempatnya Arqam itu tinggi di Bukit Safa, jadi lebih kelihatan siapa aja yang akan datang. Nah, jadi ini sangat menunjukkan kecerdasan Nabi SAW. Nah, kita ini sebagai pengikutnya Nabi di dalam berdakwah harus mengikuti strategi-strategi Nabi SAW di dalam dakwah, termasuk mengenai tempat. Jadi jangan sembarangan juga, supaya nggak terkesan bahwa kita ini orang yang orang yang salah-pahaman, orang yang seenaknya, sehingga mengganggu orang lain. Ini nggak boleh juga mengganggu orang lain, nggak boleh mengganggu ketenangan orang, nggak boleh. Karena hakikatnya di dalam berdakwah kepada kaum kafir, la ikraha fid din, nggak ada pemaksaan di dalam agama. Ini banyak orang Islam ini salah kaprah nih. Ayat ini dipakai buat umat Islam juga, enggak. Saya nggak mau sholat, kenapa Ustaz? La ikraha fid din, nggak ada paksa di dalam agama, nggak boleh. Justru orang yang mengaku beriman dipaksa sama Allah. Dalilnya apa? Kalau kamu benar-benar Islam, benar-benar beriman kepada Allah, nah Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Allah dan keadaan sempurna. Jadi jangan cuma ngambil yang enak-enak doang. Oh ini enak, saya mau. Yang ini nggak enak, nggak mau ah. Nah, ini sama kayak sifat orang Yahudi begitu. Di dalam ayat, lupa ayatnya. Tapi kurang lebih maknanya adalah wa yu'minuna yakfuruna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd wa yu'minuna bi ba'd. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi ini beriman sebagian, kafir kepada yang sebagian. Artinya apa? Yang enaknya itu menurut orang-orang Yahudi. Kalau ini enak kita ambil, ini nggak enak kita nggak mau ambil. Nah, kalau ada orang Islam yang kayak gitu, berarti dia sama kayak orang Yahudi.
Nah, jadi jangan sampai kita nih ayat yang maksudnya buat siapa dipakai buat siapa. Jadi jangan suka muter balikin ayat. Ini salah satu sifat-sifat orang Yahudi. Sifat orang Yahudi begitu. Ini ayat maksudnya buat siapa dipakai, diputar balikin buat kepentingan diri. Nah, jadi justru orang yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya dipaksa sama Allah. Tadi dari ayat alladzina amanu dukhulu fis silmi kafa. Adapun ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama buat orang kafir. Yang penting udah sampai itu dah, ente mau nerima foto silakan, nggak mau nerima nggak apa-apa, nggak ada pemaksaan. Yang penting udah dijelasin. Ini anak udah jelasin ya secara gamblang tentang Islam tuh bikin dari A sampai Z, udah dijelasin. Kamu mau nerima silakan, kamu nggak mau nerima silakan. Tinggal nanti kamu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke itu strategi Nabi SAW. Maka sehingga Nabi SAW memilih tempat yang paling strategis dan juga paling aman dari jangkauan orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi SAW kembali menentukan tempat, yaitu di Bai'at Aqabah kedua. Kenapa? Ya, jawabannya sederhana. Karena di Bai'at Aqabah yang pertama sukses, nggak ada gangguan, sehingga Nabi kembali mengulang di tempat yang sama, di Bai'at Aqabah yang kedua. Cuma di Bai'at Aqabah yang kedua ini lebih emosional. Kenapa? Karena yang menemui Nabi ini lebih banyak, 73 orang. Kalau yang pertama kan cuma 12. Kalau ini 73 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Artinya ada 75 orang dari orang-orang Madinah sebagai perwakilan mereka. Kenapa nggak semua? Ya, kalau semua nanti ketahuan. Yang kedua, nanti kalau semua juga kota Madinah nanti akan dikuasain sama musuh. Nah, ini sekali lagi dakwah ini perlu dengan strategi. Jadi jangan cuma bakal semangat nggak punya ilmu. Akhirnya yang terjadi apa? Madharat. Inilah penting ilmu di setiap lini, ilmu di dalam dakwah, ilmu di dalam bisnis, ilmu di dalam rumah tangga. Jadi Islam ini komprehensif sifatnya, di setiap lini ada. Antum saya sebagai ibu rumah tangga, lihat Islam mengajarkan tentang bagaimana seorang ibu yang sempurna, seorang ayah, seorang bapak, seorang pemimpin di kantor dan sebagainya. Semua Islam mengajarkan, setiap lini kehidupan Islam mengajarkan secara komprehensif, secara menyatu, secara khusus, pokoknya secara menyeluruh. Jadi nggak ada yang nggak jelas di dalam Islam, semuanya jelas, benar-benar gamblang. Makanya sampai Nabi mengatakan, taraktu alaikum ala mahajjatil bayda. Aku meninggalkan kepada kalian mahajjah, yaitu ajaran yang sangat al-bayda, yang sangat terang benderang. Lailuha kanahariha, yang malamnya seperti laksana siang hari. Kan siang hari terang, matahari terang, nggak perlu lampu lagi. La yazighu anha illa halik. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang mau berpegang teguh kepada ajaran yang telah aku terangkan kepada kalian kecuali kehancuran. Jadi udah jelas di sini. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka insya Allah dia akan selamat. Yang meninggalkan sunnah Nabi, maka dia nanti akan termasuk orang yang celaka. A'udzubillah min dzalik. Di saat kapan mereka akhirnya berjumpa dengan Nabi? Di malam hari, di waktu-waktu hampir sepertiga malam. Kenapa? Karena tentunya lebih aman. Orang-orang kafir Quraisy sudah mulai tidur. Mereka sudah mulai tidur. Maka di saat itulah Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Madinah tadi. Setelah tentunya mereka selesai daripada upacara-upacara atau manasik-manasik haji. Kemudian di saat Nabi SAW menemui mereka, kemudian Nabi langsung mengatakan kepada mereka, dan ini ada di dalam hadis Bukhari, hadisnya cukup panjang. Nabi mengatakan sambil menunjuk, sebelah kanannya ada Abbas. Ata'rifuna man huwa? Apakah kalian tahu siapa ini yang ada di samping saya?
Langsung mereka mengatakan, Abbas, kami telah mengenal Abbas, telah mengenal dirinya. Kenapa? Karena Abbas ini termasuk orang pedagang. Pedagang dulu ini nggak kayak sekarang. Nah, sekarang enak, bisa dagang di Shopee, bisa dagang di Tokopedia, TikTok, dan udah banyak teknologi udah maju. Kalau dulu belum ada media sosial, sehingga mereka kalau dagang pasti keluar kota. Kenapa orang-orang Mekah ketika itu penghasilannya atau sumber penghasilannya atau profesinya itu adalah pedagang? Karena daerahnya tandus. Apa yang mereka mau hasilkan kecuali dagang? Berbeda dengan Madinah. Kalau Madinah tanahnya subur, sehingga mereka jarang menjadi seorang pedagang. Kebanyakan mereka adalah petani. Jadi dari segi tempat itu mempengaruhi karakter. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang Madinah itu lebih lembut. Orang-orang Mekah itu lebih keras. Kenapa? Karena lingkungan itu membangun karakter. Ya beda, sama lah kayak kita di sini. Orang-orang Sunda, masya Allah, kalau ngomong lembut. Karena kita nggak bisa ngebedain orang Sunda itu kalau lagi marah sama lagi nggak marah. Karena memang lembut, masya Allah. Beda sama orang Batak. Orang Batak aja maaf, nggak marah aja kayak orang marah. Karena daerahnya kan tahu sendiri, panas, gersang dan lain sebagainya. Itulah yang mengaruhi antara suku Makkah dan suku Madinah. Maka dipuji habis-habisan sama orang Madinah. Kami mengenal akhlaknya Abbas, orangnya jujur, orangnya amanat, nggak pernah berkhianat dan lain sebagainya. Artinya apa? Tadi yang Anda bilang, akhlaknya Abbas ini hampir 11-12 seperti Nabi SAW. Tentu yang paling sempurna pasti adalah Nabi SAW. Akhlak paman Nabi yang paling mendekati dengan akhlaknya Nabi ini dua, Abbas dan juga Hamzah. Abbas dan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Maka setelah itu langsung Abbas ini diperkenankan oleh Nabi SAW atau dipersilakan oleh Nabi SAW untuk berbicara. Wahai kaum Yathrib, karena waktu itu belum Madinah. Wahai kaum Yathrib, sebagaimana kalian telah mengenal saya, kalian telah mengetahui saya, sehingga kalian memuji saya. Saya ini adalah orang yang amanat, saya ini adalah orang yang tidak pernah berbohong, saya ini adalah orang yang seperti ini dan seperti ini dan seperti ini. Dan ini adalah keponakan saya, kata Abbas bin Abdul Muttalib. Maka ikutilah, luar biasa. Ini Abbas waktu itu masih kafir, belum masuk Islam. Tapi Abbas sebenarnya sudah tahu bahwa apa yang dibawa Nabi, apa yang dibawa oleh keponakannya itu benar. Karena Abbas tahu bahwa Nabi itu nggak pernah berbohong. Abbas itu nggak pernah berbohong. Dan Abbas ini dikatakan di dalam sebagian riwayat sama seperti Abu Thalib, telah mengetahui tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Kenapa? Karena sama seperti Abu Thalib kondisinya, Abbas ini sebagai pedagang sehingga sering bertemu dengan para pendeta. Jadi kalau pendeta-pendeta lagi ngomong-ngomong, mereka para pedagang suka curi-curi pembicaraan, sehingga udah gak asing lagi tentang Nabi yang akan datang di akhir zaman. Lalu kata Abbas, maka ikutilah apa yang dibawa oleh Muhammad, keponakan saya. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat, kalau kita mau lihat, kita mengambil pelajaran dari hal ini, bahwa hidayah ini benar-benar hal mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ketika itu Abbas belum mendapatkan hidayah, padahal Abbas tahu ponakannya di dalam posisi yang benar. Tapi gimana? Inilah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kita menerima Islam, kita menerima Nabi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita meminta, tanpa kita harus mencari. Alhamdulillah. Berapa banyak orang yang tahu tentang kebenaran Islam, tapi mereka masih enggan. Mereka takut misalnya
kehilangan harta duniawinya, kehilangan ketenarannya, kehilangan kehormatan dan lain sebagainya. Intinya posisi keduniaan. Maka nggak mengherankan kalau Allah sampai mengatakan waqarratul hayatud dunya. Di antara salah satu bentuk tipuan iblis apa? Kita dibuat maghrur. Salah satunya maghrur dengan kehidupan dunia, terlalaikan dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menipu. Maka kata orang-orang Yathrib ketika itu, tentu kami akan menerima Muhammad dan kedatangan kami adalah untuk membaiat. Di saat seperti itu kata Nabi SAW, inti ini isi daripada baiat ini cukup panjang, tapi kalau kita bahas sekarang nggak akan cukup, tapi akan mengambil secara garis besar bahwa di antara isi daripada baiat Aqabah yang kedua adalah di sini lebih khusus lagi dibanding yang baiat Aqabah yang pertama. Kalau yang baiat Aqabah yang pertama ini masih lebih umum, masih lebih ringan. Ini agak lebih berat levelnya. Kata Nabi SAW, apakah kamu akan lebih mencintai saya dibanding istri kamu, dibanding kedua orang tua kamu, dibanding istri kamu, dibanding anak-anak kamu, bahkan dibandingkan diri kamu sendiri? Iya, wahai Rasulullah, kami berjanji. Apakah kamu akan senantiasa setia kepada saya apapun kondisinya? Kamu akan senantiasa menolong saya di waktu lapang dan juga di waktu sulit? Iya, wahai Rasulullah. Apakah kalian bersedia untuk mengorbankan termasuk nyawa kalian untuk saya? Iya, wahai Rasulullah. Ini diantara intinya adalah bahwa mereka harus lebih mencintai Rasulullah SAW dibandingkan keluarga mereka, bahkan terhadap diri mereka sendiri. Kemudian, apakah kalian nanti akan mau menjadi penolong saya? Nah, ini cikal bakal kenapa mereka nanti akan menjadi kaum Ansar dari sini. Apakah kalian nanti mau menjadi penolong saya kelak ketika saya dalam keadaan sulit? Iya, wahai Rasulullah. Sudah, akhirnya mereka satu persatu dibaiat oleh Nabi SAW. Baiat itu artinya janji setia, maka disebut baiat. Setelah selesai baiat Aqabah yang kedua, justru mereka langsung menawarkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, ayo kamu tinggalin Mekah ke kota kita Yathrib. Kata Nabi SAW, tadi dulu, jangan buru-buru. Saya belum ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan kota Mekah. Harus ada perintah dulu. Ya, orang-orang Yathrib agak kecewa ketika itu. Tapi mau bagaimana lagi? Karena ini belum ada perintah dari Nabi SAW, sehingga Nabi ketika belum ada lampu hijau, Nabi nggak berani untuk action. Artinya action di sini Nabi belum berani untuk hijrah. Walaupun mereka udah tahu nih, orang-orang Yathrib udah tahu keadaan kota Mekah udah nggak kondusif untuk dakwah dan juga untuk kaum muslimin. Banyak sahabat-sahabat yang sampai ketika mereka meninggalkan kota Mekah, yaitu mereka berhijrah ke Habasyah, mereka masih belum pulang. Kenapa? Karena kondisinya masih semakin rumit, semakin gak kondusif. Oleh sebab itulah orang-orang Yathrib ketika itu menawarkan kepada Nabi untuk kota mereka dijadikan tempat hijrahnya Nabi SAW. Tapi Nabi SAW sudah mendapatkan isyarat, ini Yathrib ini nanti bakal menjadi kota hijrah saya nih. Tapi cuma timingnya aja yang belum. Tinggal tunggu dari Allah, diizinin sama Allah untuk hijrah, Nabi akan hijrah. Makanya kapan Nabi hijrah? Di tahun berikutnya. Setelah peristiwa baiat Aqabah yang kedua, disitulah Nabi telah diizinkan oleh Allah untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka insya Allah nanti di pertemuan yang berikutnya kita nanti akan membahas tentang hijrahnya Nabi SAW. Apa sebab-sebabnya Nabi hijrah? Kenapa Nabi sampai dibolehkan hijrah? Dan juga kaum muslimin. Itu nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya insya Allah. Dan subhanallah, ternyata tepat sasaran apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi benar-benar Nabi SAW ini
mempersiapkan 2 tahun sebelum akhirnya Nabi SAW ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah. Jadi nggak asal gimana ya nanti ketika saya meninggalkan kota Mekah udah nggak bingung, udah nggak buta. Tapi Nabi SAW justru sudah menyusun kekuatan yang baru supaya umat Islam nggak terlantar, dan justru sebagai penolong bagi Islam itu sendiri dan juga kaum muslimin itu sendiri. Lihat bagaimana cerdasnya Nabi SAW. Jadi ini konsep yang harus kita selalu ada di dalam diri kita, ada di dalam mindset kita. Jadi dai ini justru jangan sampai putus asa. Diusir di satu daerah, ya jangan. Enggak kata jangan mental tempe, jangan. Oh udah, saya diusir, saya nggak mau lagi. Cari cara, gimana caranya? Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi maaf, tanda kutip, mentalnya mental lemah, mental tempe, ya Islam nggak bakal berkembang sampai sekarang. Kita nggak akan mengenal Islam mungkin. Tapi inilah yang dilakukan Nabi SAW. Begitu kesungguhan Nabi SAW. Nabi nggak kenal putus asa. Siang, pagi, siang, sore, malam, Nabi terus ada kesempatan untuk dakwah, Nabi dakwah. Lihat. Dan ini banyak kalau kita baca di dalam kitab-kitab sirah. Setiap ada orang-orang yang umrah, Nabi SAW selalu senantiasa memanfaatkan itu. Di antara orang yang masuk Islam gara-gara umrah siapa? Tufail bin Amr ad-Dawsi. Jadi banyak Nabi SAW memanfaatkan momen-momen umrah, momen-momen haji untuk berdakwah, mengenalkan Islam kepada mereka, mengenalkan tauhid kepada mereka. Ya, dan semangat inilah yang harus yang harus tertular kepada kita. Dan Nabi telah menularkan kepada sahabat-sahabatnya SAW sampai kepada kita hari ini. Dan inilah semangat dakwah yang Nabi usung untuk menjadi bekal kita umat Nabi SAW di dalam berdakwah menyebarkan Islam. Yang pertama ilmu, yang kedua akhlak. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Entah itu ilmu di dalam agama itu sendiri, entah di dalam strateginya dan lain sebagainya. Dan tentu hakikat daripada buah daripada tauhid itu dengan berakhlak. Bagaimana mungkin orang yang semakin mengenal Allah akhlaknya makin buruk? Ini tanda tanya nih. Siapa yang salah jadi nih? Nggak mungkin Islam ya, Pak. Pasti diri nih. Dan inilah orang yang paling mengenal Allah siapa? Nabi. Kita lihat bagaimana akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa dikatakan 70-80% sahabat Nabi itu masuk Islam gara-gara akhlak Nabi SAW. Mereka melihat akhlak Nabi alaihi salatu wasallam. Nanti insya Allah akan kita bahas. Ada seorang sahabat yang menjadi tawanan perang di perang Badar, masuk Islam gara-gara melihat akhlak Nabi dan umat Islam, sahabat ketika itu. Maka inilah pentingnya ilmu dan akhlak. Jadi ilmu sama akhlak sebenarnya nggak bisa dipisah. Akhlak sama ilmu nggak bisa dipisah. Maka terutama juga di dalam medan dakwah perlunya ilmu dan juga perlunya akhlak. Supaya apa? Supaya insya Allah orang bukan lagi daripada dakwah yang kita serukan, tapi insya Allah semakin membuat orang tertarik kepada dakwah yang kita lakukan. Jadi sebenarnya tanda kutip dakwah ini sama seperti apa? Sama kayak bisnis, marketing gitu. Kan kalau orang bisnis kan ada marketing, gimana caranya supaya tertarik. Maka dijelasin produknya secara detail. Oh, keunggulan produk ini begini. Begitu juga di dalam dakwah. Ibarat kata dakwahnya ajarannya itulah sebagai produknya. Tinggal bagaimana marketingnya, bagaimana para da'inya, para pendakwanya bisa mendakwahkan dengan cara yang benar, dengan cara yang bijaksana, dengan cara seperti yang dituntutkan oleh Nabi SAW. Inilah akhir daripada baiat yang pertama dan baiat yang kedua, fase yang begitu krusial yang ada di dalam kehidupan Nabi, dan juga salah satu menunjukkan tentang kecerdasan Nabi SAW di dalam berdakwah dan juga di dalam semangat juang dakwah Nabi SAW. Walaupun begitu terhimpitnya Nabi SAW, begitu sempitnya pergerakan Nabi SAW, beliau nggak pernah berputus asa daripada rahmat dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga
Seperti inilah Islam yang kita kenal. Alhamdulillah, ini berkat, salah satunya berkat perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanya? Ini udah suruh kayaknya. Alhamdulillah, paham. Silakan. Kalau tadi kan 75 orang, juga diantaranya wanita. Kalau 73-nya susah dihafalin ya, kedua wanitanya. Apakah ada catatan siapa? Oh, insya Allah ada juga nanti insya Allah cek di pertemuan kedua. Anda lupa. Kalau yang lakinya diantaranya adalah Barra bin Ma'ruf. Al-Barra bin Ma'ruf. Nanti insya Allah coba cek lagi. Anda lupa tadi. Barakallahu fikum. Nanti insya Allah antum tolong ingetin di pertemuan berikutnya, nanti insya Allah setelah anak kamu. Yang wanita namanya Nusaibah binti Ka'ab. Oh iya benar, Nusaibah binti Ka'ab. Asma binti Amr bin Adi. Oh iya benar. Barakallahu fikum, iya itu benar. Nusaibah binti Ka'ab sama Asma binti siapa tadi? Yang wanita yang kedua adalah Asma binti Amr bin Adi. Iya, Asma binti Amr. Anaknya yang suku yang satunya. Iya, dari Aus dan Khazraj. Iya, tadi yang lupa jelasin kenapa cuma 2? Karena ya wanita itu lebih banyak kelemahannya, sehingga itulah Islam. Salah satu rahmat daripada rahmat Islam adalah Islam itu memperhatikan yang lebih lemah. Di antara yang lemah siapa? Wanita. Sehingga wanita diayomi, jangan sampai justru jadi menyusahkan nanti. Akan cukup yang 2 itu menjadi perwakilan daripada wanita-wanita muslimah yang telah beriman yang ada di kota Madinah ketika itu. Allah. Ada lagi mau bertanya? Oh, silakan. Ustaz, pada waktu yang Rasul itu kan bayat itu kan untuk hadis itu ya ada Rasul itu ya. Iya. Mengikuti ajarannya gitu ya. Nah kalau untuk saat ini kan masih ada tuh bayat. Jadi menurut Ustaz gimana ya? Kita zaman sekarang kita udah muslim nih. Apakah kita masih ada perlu bayat atau gimana? Oh, ya, Masya Allah. Ini penting, ini Masya Allah. Ini pertanyaan yang bagus. Ini kita harus hati-hati dari namanya pemahaman Khawarij. Ini bayat ini adalah pemahaman yang ada bilang ini betapa pentingnya ilmu dan juga kepada siapa kita mengambil ilmu. Ini penting. Mereka ini menganggap bahwa pemerintahan Indonesia adalah pemerintahnya kafir. Kenapa? Karena mereka memiliki pemahaman yang kaku, yang artinya apa? Mereka hanya saklek sesuai tekstual. Kalau kita tekstual bahaya. Makanya kenapa ada ulama yang menjelaskan tentang ayat, tentang hadis supaya kita nggak gagal paham. Dari situlah mereka menganggap yang tadi bayat itu adalah karena mereka tanda kutip kecewa karena ada pemerintahan yang mereka tuduhkan kafir, sehingga mereka harus mempunyai pemimpin yang benar-benar menegakkan kekhilafan, menegakkan syariat Islam, sehingga dari situlah timbul bayat kepada pemimpin yang mereka maksudkan. Dan ini pemikiran yang sangat berbahaya dan pemikiran yang menyimpang. Kalau kita tanya kepada mereka yang seperti itu, mereka akan ketika kita tanya Indonesia ini negara Muslim, pemerintahannya Muslim apa enggak? Pasti mereka akan mengatakan pemerintahnya kafir. Padahal pemerintahnya adalah terlepas dari kekurangannya. Nggak boleh kita main asal mengkafirkan orang, termasuk di dalam pemerintahan. Memang benar masih banyak kekurangan pemerintah kita, banyak kekurangan, tapi tetap mereka Muslim. Kenapa? Karena mereka nggak melarang sholat, mereka mengizinkan kita untuk azan dikumandangkan, kemudian setiap kebutuhan Islam ini diakomodir oleh pemerintah kita. Maka di situ mereka Muslim.
seperti haji, umroh. Kalau pemerintahnya nggak muslim, nggak bakal diakomodir oleh pemerintahnya. Justru dilarang. Seperti negara-negara kafir, mana ada yang akomodir? Coba lihat negara-negara Eropa, mereka umroh haji sendiri-sendiri. Tapi beda dengan Indonesia. Alhamdulillah pemerintah kita mengakomodir umroh haji dan sebagainya. Maka baiat yang dimaksud di sini adalah baiat yang ngaco, baiat yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah bertanya. Justru baiat yang perlu kita lakukan adalah yaitu dengan kita senantiasa membela sunnah-sunnah Nabi SAW, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah hakikat dari baiat kita kepada Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga ini bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.